Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi-informasi menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua seputaran Australia. Jadi it's all about Australia, teman-teman. Nah, di konten kali ini saya bakalan bahas mengenai 7 hal yang harus teman-teman ketahui mengenai lingkungan kerja di Australia dan gimana cara adaptasinya bersama orang-orang multikultural dari berbagai penjuru dunia. Jadi simak videonya teman-teman, jangan di skip biar informasinya masuk full ke teman-teman, oke? So, mari kita mulai teman-teman. Oke teman-teman, di konten kali ini saya bakalan bahas mengenai 7 hal yang harus teman-teman ketahui kalau kerja di Australia dan cara bagaimana adaptasi di lingkungan kerjaan di Australia. Jadi apa saja yang harus teman-teman ketahui dan apa saja yang harus teman-teman hindari kalau di tempat lingkungan kerja gitu kan. Jadi sorry nih, saya agak bindeng. Udah 4 hari yang lalu saya agak flu gitu kan. Ketularan dari anak saya kayaknya. Anak saya beberapa hari kemarin flu batuk, tapi sekarang alhamdulillah udah agak mendingan. Tapi kayaknya virusnya masuk ke hidung saya nih kayaknya. Udah 3 hari saya agak bindeng nih dari kemarin-kemarin. Tapi masih jelas ya kalau ngejelasin ya. Langsung aja ya teman-teman ya, biar nggak lama. Jadi ada 7 hal yang harus teman-teman ketahui. Yang satu yaitu workplace behavior. Apa sih workplace behavior itu? Jadi tempat kerjaan di Australia itu teman-teman misalnya kantoran, office gitu kan, atau industri, samalah seperti di Indonesia gitu kan, ada team member, ada leader, ada supervisor, ada manager, pokoknya ada jabatan hierarkinya gitu kan. Cuman kalau di Australia itu semuanya equal teman-teman, sama. Maksudnya sama tuh emang sih beda-beda jabatannya, ada anak buah, ada supervisor. Cuman kalau di tempat kerja gitu kita sama equal. Kita saling kerja masing-masing itu kan, teamwork gitu kan. Kita sering meeting juga. Kita sebagai team member kadang-kadang kita harus mengasih masukan juga. Dan si supervisor dan leader atau manager biasanya yang ngambil keputusan kayak gitu. Di lingkungan kerja di sini itu sama, equal, jadi horizontal gitu ya. Jadi nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kalau bawahan misalnya team member kerja gitu kan, ketemu supervisor atau manajer kan sampai bungkuk-bungkuk bilang bapak selamat pagi gitu kan, seperti kayak gitu kan. Kalau di sini sama teman-teman, manggil nama. Di Australia itu manggil nama. Kalau di kultur kita sebagai orang Indonesia, kalau manggil nama ke atasan gak sopan gitu kan. Misalnya Pak Bambang lagi manajer gitu kan, dipanggil bang gitu kan. Gak sopan gitu kan. Nah kalau di Australia ini manggil nama, mau ke supervisor, leader, atau manager, kita manggil nama. Jadi equal semuanya, yang penting di Australia ini teamwork teman-teman. Tetap ada supervisor manager, cuman yang ngambil buat keputusan akhir gitu kan. Kayak gitu, jadi semua kerjanya teamwork. Jadi nggak ada bungkuk-bungkuk di depan manajer atau ya kayak gitu ya kayak di Indonesia. Jadi nggak ada, semuanya sama teman-teman ya. Kalau pulang kerja setiap hari Jumat nih ya, kan kerja Senin sampai Jumat nih. Kalau office hour atau industry hour ya, office hour. Itu biasanya kita dan teman-teman ngumpul-ngumpul, bukan ngumpul-ngumpul ya, kita minum bareng, ngopi bareng di pub yang ngebir kalau orang Australia. Kalau saya nggak ngebir ya, saya nggak ngebir. Cuman kalau umumnya mereka itu kalau Friday ya Jumat, mereka pergi ke pub, minum-minum, bir, ngobrol, ya sambil makan snack apa gitu kan, sambil ya kita bercanda-bercanda ngobrol. Umumnya seperti itu, very common di Australia. Setiap akhir pekan atau akhir kerja, jam Jumat, hari Jumat, mereka pergi ke coffee shop, pub, atau apa gitu kan, buat socialize, ngobrol-ngobrol sama temen atau colleague gitu kan, dari kerjaan, seperti itu. Nah untuk yang kedua yaitu working hours teman-teman, jam kerja. Nah jam kerja di Australia ini kalau office base jobnya itu, kalau base office hour kerja kantoran itu jam 9 sampai jam 5.
Itu umum ya di Australia 9 sampai ke 5. 9 a.m. to 5 p.m. Nah, kalau di industrial area, kayak industri, pabrik, manufaktur gitu, seperti itu, biasanya lebih pagi. Ada yang jam 6, jam 5, atau jam 7. Jam 6 biasanya beres jam 2. Sore udah pulang. Jam 5 beres jam 1. Jam 7 beres jam 3. Seperti itu kalau di industrial area. Kalau office, 9 a.m. to 5 p.m. Itu umumnya. Tapi di Australia ini sangat fleksibel, teman-teman. Jadi perusahaan itu harus fleksibel karena ada aturannya juga. Misalnya, maksudnya fleksibel itu gini. Misalnya teman-teman nih, ada izin mau misalnya ada acara di siang tapi jam 2. Sedangkan teman-teman pulang kerja jam 3. Nah, teman-teman bisa ngomong ke bos atau supervisor manager, saya mau masuk lebih awal. Misalnya masuk jam 6, pulang jam 2. Biasanya kan jam 7 nih, pulang jam 3. Nah, saya mau masuk jam 6, pulang jam 2. Mau pulang lebih early. Karena ada acara atau apa izin gitu. Bisa di Australia itu. Dan kalau juga misalnya nih, masuk kerja jam 9. Masuk kerja jam 9, misalnya mau nganter anak sekolah dulu jam setengah 9. Harus telat misalnya sampai jam setengah 10, itu bisa di arrange. Di Australia ini sangat fleksibel, jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya ada kepentingan untuk berangkat kemana atau izin mau kemana, itu bisa tinggal dikomunikasikan sama manajer. Jadi fleksibel ya teman-teman ya jam kerjanya di Australia ini. Nah, yang ketiga yaitu sopan santun atau politeness, teman-teman. Nah, teman-teman harus sering-sering menggunakan kata-kata ini ya kalau lagi di Australia atau lagi kerja di Australia. Mau di lingkungan manapun, mau di lingkungan industri atau office atau hospitality, pokoknya semuanya teman-teman harus gunain kata thank you, sorry, excuse me, please, can you say that again? Pokoknya yang sopan-sopan. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak ngerti apa yang dibicarakan teman atau dibicarakan supervisor, dibicarakan manager, teman-teman tanya. Jangan malu tanya ya. Tanya aja gitu kan. Sorry atau can you say that again atau apa gitu kan. Yang penting teman-teman nanya kalau nggak ngerti. Jangan sampai yes tapi nggak ngerti, orang mudeng gitu kan. Kalau orang Jawa bilang orang mudeng gitu kan, kayak gitu ya. Saya sih nggak ini, cuman tanya, yang penting harus tanya ya teman-teman ya. Nah, yang keempat yaitu direct, atau teman-teman jangan bertele-tele kalau mau nanya sesuatu atau mau menjelaskan sesuatu. Nah, di Australia ini nggak seneng kalau banyak basa-basi ya. Poin yang ditujunya pengen ke itu, misalnya ini muter dulu kemana ceritanya gitu. Mau ke Cicahem, dia muter dulu gitu kan, kemana, ke Dago, kemana gitu kan. Nah, itu mendingan kalau ngobrol di Australia atau mau menjelaskan atau mau ngasih saran, ngasih informasi atau ngasih masukan ke manajer, ke supervisor, ke teman-teman jangan sampai muter-muter dulu ngomongnya. Mau muter kemana, yang penting langsung straight to the point gitu kan. Jangan sampai muter-muter atau bertele-tele. Nah, poin yang kelima ini poin yang saya senengin, yaitu language multicultural. Jadi di Australia ini dari belahan dunia manapun orang-orang itu ada di Australia. Jadi teman-teman bakalan punya teman-teman yang dari Eropa, Afrika, Amerika, atau Amerika Latin, Asia. Jadi teman-teman banyak sekali tahu adat dan budaya dari benua manapun itu kan, dari teman-teman kerjaan. Tapi kalau teman-teman misalnya nih di kerjaan, kita ada orang Indonesianya bertiga, ada orang mananya gitu kan. Kalau mereka ngumpul bareng, teman-teman jangan sampai ngobrol bahasa Indonesia itu dengan orang Indonesia, sedangkan ini teman-teman yang dari negara manapun, dari Polandia, misalnya dari Argentina, atau dari Amerika, mereka kan nggak ngerti bahasa kita. Jadi itu sangat tidak profesional. Jadi teman-teman sebisa mungkin harus ngomong bahasa Inggris juga dengan orang Indonesia kita, dengan teman kita orang Indonesianya. Kalau lagi kumpul, campur sama negara-negara orang lain. Soalnya itu nggak respect ya, maksudnya jadi nggak menghargai mereka. Soalnya mereka nggak ngerti bahasa Indonesia kita gitu kan. Jadi sebisa mungkin kalau lagi ngumpul-ngumpul teman-teman,
ngomong bahasa Inggris meskipun dengan teman orang Indonesia. Jadi ngehargain orang yang tidak mengerti bahasa Inggris gitu kan. Nah yang keenam, coba hindari hal-hal seperti ini. Ini nggak bagus untuk lingkungan kerjaan. Misalnya kalau lagi ngobrol sama negara orang lain atau sama manajer, sama atasan, sama temen, kalau teman-teman nggak ngerti, jangan bilang what. Misalnya bla 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 bla, what? Nah kayak gitu, jangan seperti itu ya teman-teman, itu nggak sopan sebenarnya. Jadi teman-teman bisa pilih kata yang lebih sopan, misalnya excuse me, sorry, can you say that again? Jadi lebih sopan kalau menggunakan kata-kata tersebut. Dan juga teman-teman harus hindari jokes atau bercandaan yang berlebihan mengenai appearance atau penampilan. Mau komen masalah penampilan atau ethnicity atau ras ya, atau ras, gender, background. Nah itu hindari masalah jokes mengenai keempat yang disebutkan tadi, appearance, ethnicity, gender atau background. Dan yang terakhir, hindari ngobrol masalah politik dan agama. Nah di Australia ini paling tidak suka orang-orangnya itu kalau ngobrol politik dan agama. Mereka itu kalau ngobrol, ya teman-teman bisa cari obrolan masalah olahraga, ataupun apalah film, ataupun apalagi ya. Pokoknya berita-berita yang lagi hot atau misalnya hiburan lagi hot, apa gitu kan. Pokoknya jangan sampai menyinggung masalah politik dan agama. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu end of year party. Jadi di perusahaan Australia itu atau kerjaan di Australia itu setiap perusahaan, jadi bukan setiap ya, umumnya perusahaan-perusahaan itu kalau akhir tahun itu mengadakan party, mengadakan makan-makan, kumpul-kumpul. Jadi kayak celebrate itu kan, New Year's atau apa ya, Christmas gitu kan. Soalnya end of year nanti libur kan, libur kerjaan, libur sekolah dari Desember ke Januari. Tapi kalau kerjaan tergantung perusahaan ya, ada yang libur 2 minggu, ada yang libur seminggu, ada yang libur 3 minggu, ada yang libur sebulan, tergantung perusahaannya. Dan kalau sekolah itu libur 2 bulan, dari Desember ke Januari. Dan dari kerjaan biasanya ada party. Setiap perusahaan biasanya ngadain party, misalnya terakhir kerja nih, tahun ini, bukan pulang awal, beres awal jam 12, nah akhir sisa 2 jamnya misalnya makan-makan, kumpul-kumpul, party. Mau di tempat kerjaan kek, mau nyewa restoran kek, atau mau dimanapun. Jadi kulturnya seperti itu di Australia itu, kalau end of year atau akhir tahun, mereka ngadain party. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang terakhir, saya bakalan bahas viewers comment of the week. Siapa ya nih yang saya pilih? Tunggu bentar, kita buka handphonenya teman-teman. Nah ini dari @nothing030. Jadi @nothing ini nanya, untuk working holiday visa, apakah bisa setelah 1 tahun bisa diperpanjang lagi Kak? Maksudnya untuk working holiday visa, apakah bisa diperpanjang setelah 1 tahun? Seperti itu ya untuk @nothing ya. Jadi si working holiday visa itu, pertama kita apply, kita dapat 1 tahun visa. Nah 1 tahun visa itu bisa di-extend. Kita bisa perpanjang lagi, sekali lagi. Tapi ada aturannya. Aturannya itu harus kerja di remote area, kalau nggak salah 3 bulan ya. Yang saya tahu 3 bulan kalau nggak salah. Jadi remote area itu misalnya di perkebunan atau daerah-daerah yang pesisiran, yang jauh lah dari perkotaan biasanya. Harus memenuhi persyaratan itu kalau pengen diperpanjang. Nah, kalau udah di remote area kerjanya, bisa pindah ke kerjaan ke kota di mana gitu kan bisa. Yang penting sudah kerja di area situ selama 3 bulan. Dan bisa perpanjang sekali lagi. Nah, jadi 2 tahun ya, sekali lagi setahun. Dan setelah setahun lagi perpanjang bisa sekali lagi. Jadi 2 kali perpanjangan ya buat @nothing030 ini. Si working holiday visa itu bisa 2 kali perpanjangan. 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Jadi bisa 3 tahun stay di Australia. Misalnya nih, kalau rezekinya bagus, setelah 3 tahun dapat perusahaan yang menyponsori atau kerja di perusahaan gitu kan. Ada yang perusahaan yang mau menyponsori. Dan bisa ganti visanya. Visanya bisa ganti ke visa kerja.
Jadi nggak harus pulang ke Indonesia, bisa lanjut stay di Australia menggunakan visa kerja, seperti itu. Misalnya nggak dapat perusahaan yang nyeponsorin, misalnya nggak dapat visa kerja, nggak mau pulang ke Indonesia, pengen stay di Australia, pengen nyari kerja, pindahlah ke visa student. Coba apply visa student, cari mata kuliah yang gampang, mata kuliah yang murah, yang penting punya status visa student dan bisa stay di Australia dan bisa bekerja lagi, meneruskan gitu kan, daripada pulang ke Indonesia misalnya, seperti itu ya. Jadi intinya working holiday visa bisa diperpanjang selama 2 kali. Pertama apply dapat setahun, terus bisa di extension atau perpanjang 1 tahun jadi 2 tahun. Setelah 2 tahun bisa perpanjang lagi 1 kali lagi, itu terakhir maksimal ya, jadi 3 tahun maksimalnya. Dan setelah itu terserah ya, mau ke visa kerja atau mau pulang ke Indonesia atau mau ke visa student. Jadi seperti itu ya buat at nothing 030. Jadi working holiday visa bisa diperpanjang ya, dan mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman mengenai perpanjangan working holiday visa. Jadi segitu aja teman-teman ya, konten mengenai 7 hal yang harus teman-teman ketahui mengenai lingkungan kerja di Australia dan apa yang harus dihindari di lingkungan kerja di Australia. Dan juga mengenai perpanjangan working holiday di viewer comment of the week udah saya jelasin tadi. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa selalu minta doa dari orang tua. Itu intinya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.